Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 31 Oktober 2020. Tema daripada saat teduh dan renungan hari ini dengan judul Memadamkan Bara Api. Memadamkan bara api. Firman Tuhan terambil dalam Hosea pasal ke-7 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Batin mereka seperti dapur perapian, hati mereka menyala-nyala semalam-malaman. Murka mereka surut pada waktu pagi, menyala kembali seperti api yang menjilat. Dalam Roma 6 ayat ke-22 dikatakan, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ajar kami menjadi orang-orang percaya agar kami tidak menyimpan bara-bara api dosa, bara-bara api kebiasaan yang buruk yang pada akhirnya menghangus dan merusakkan kehidupan kami. Biarlah di dalam kehidupan kami menyimpan air yang sejuk, air yang membawa kedamaian buat hidup kami dan juga membawa kedamaian buat pihak-pihak lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ada sebuah filosofi dalam dunia pemadam kebakaran. Filosofinya adalah pantang pulang sebelum padam. Pantang pulang sebelum padam. Itu adalah filosofi daripada pemadam kebakaran. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, biarlah filosofi ini menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Kita sangat tahu dan paham betapa berbahayanya api sekalipun percikan kecil saja. Hutan yang ribuan hektar sekalipun bisa terbakar karena puntung rokok. Rumah yang hebat sekalipun dalam satu kampung bisa terbakar karena percikan dari api, listrik, konsleting, atau apapun juga. Kita sudah memahami dan menyadari begitu berbahayanya api yang bisa menghanguskan tatkala api itu tidak bisa dikendalikan. Sahabat seperjalanan, apa itu bara api dalam kehidupan kita? Bara api dalam kehidupan kita di dalam kitab Hosea dikatakan, ini adalah orang yang menyimpan bara api waktu malam kemudian surut, paginya menyala kembali. Artinya, di sini pada bagian ini adalah perbuatan-perbuatan dosa yang terjadi pada zaman Hosea. Perjinahan, persekongkolan dengan penguasa, bersekutu dengan pencomooh, dan dosa-dosa sebagaimana bangsa Israel melakukannya yang ada terdapat di dalam Alkitab. Keserakahan, nafsu, kecemburuan, iri hati, ketidakpuasan, sikap sombong, sikap angkuh, sikap ingin dipuji, sikap ingin diangkat. Ini adalah bara api. Jadi bara api sesungguhnya adalah pada bagian ini adalah sebuah dosa yang tersimpan sekalipun itu kecil. Sehingga mengapa sebagai orang percaya dosa itu harus diselesaikan tuntas, tidak boleh setengah-setengah. Tidak apa-apa, 2% saja dosanya. Kan saya sudah tidak berbuat dosa sebanyak 98%. Tidak demikian. Pada prinsipnya dosa itu harus diputus kepada akar-akarnya tuntas, tidak boleh ada percikan bara api yang sekecil apapun yang tersimpan di dalam kita. Sehingga ada sebuah kata yang cukup menarik di dalam bahasa Indonesia, yaitu ikhlas. Orang yang ikhlas itu, dia akan melepas dan tidak pernah akan diambil sedikit pun. Itu namanya ikhlas. Kita sering mendengarkan kata-kata ikhlas itu mungkin daripada pengemis. Terima kasih Bapak buat keikhlasannya, buat keridoannya. Itu adalah bahasa-bahasa orang sederhana tatkala kita memberi sesuatu dan orang itu menerimanya. Kalau kita tidak ikhlas, kalau kita tidak ridho, kalau kita tidak tulus, maka sesungguhnya apa yang sudah kita keluarkan dalam bentuk kebaikan-kebaikan itu, sesungguhnya kita tidak mendapat apa-apa. Karena mengapa? Karena suatu kita memberi, sesungguhnya betul uang kita keluar, kebaikan kita keluar. Namun karena tidak rela, sebetulnya kebaikan itu tidak pernah kita berikan. Sekalipun Anda sudah memberikan, cukup menarik. Jadi sewaktu Anda melakukan sesuatu tanpa keikhlasan, tanpa kerelaan, sekalipun Anda sudah keluar sebanyak apapun, namun di hadapan Allah,
Anda sedang tidak melakukan apapun, sama dengan tidak memberi. Jadi sewaktu kita memberi, namun tidak rela, maka itu sama dengan Anda tidak memberi apapun dalam kehidupan ini. Jadi artinya, bara api ini bisa juga di dalam bentuk bara api, yaitu ketidakrelaan. Ketidakrelaan ini bisa membakar kita juga. Nah, bentuk keterbakaran di dalam ketidakrelaan, akhirnya Anda menyesal. Menyesal juga adalah bara api. Lalu kemudian bara api penyesalan ini menjadi membuat Anda tidak pernah bahagia. Membuat Anda menuntut balas. Itu dari segi kebaikan yang kita keluarkan. Apalagi bara api di dalam bentuk dosa. Bara api yang di dalam bentuk dosa. Bara api itu dikatakan harus tuntas. Kalau tidak tuntas, Alkitab mengatakan engkau menyimpan bara api semalam-malaman, mau tidur bara apinya, kemudian itu padam. Namun menjelang pagi dikatakan di dalam firman Tuhan, menyala kembali seperti api yang menjilat. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, bahwa kehidupan kita menjadi seorang percaya itu harus tuntas. Sewaktu kita berbuat kebaikan, biarlah kita tuntas berbuat kebaikan dengan mengikhlaskan, dengan ridho, dengan tulus, tanpa memandang. Firman Tuhan berkata apa? Apa yang diperbuat oleh tangan kananmu, jangan diketahui oleh tangan kirimu. Sewaktu engkau berbuat sebanyak apapun, engkau harus menyadari terlalu kecil yang aku buat dibandingkan dengan kebaikan dan anugerah Allah yang terjadi di dalam kehidupan saya. Sewaktu engkau membandingkan apa yang engkau buat dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepadamu, engkau baru tahu engkau belum berbuat apa-apa. Sekalipun engkau sudah melakukan yang besar di mata manusia, namun itu terlalu kecil dan tidak ada harganya di mata Tuhan dibandingkan dengan kebaikan-kebaikan Allah yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu dalam hal kebaikan. Apalagi di dalam hal dosa. Di dalam hal yang jelas-jelas adalah sesuatu yang keliru. Tatkala kita menyimpan dosa di dalam kehidupan kita, menyimpan kebiasaan-kebiasaan buruk di dalam kita, termasuk juga menyimpan emosi-emosi negatif. Emosi marah, emosi kepahitan, emosi tidak rela, emosi kecemburuan, emosi merasa diperlakukan tidak adil, emosi merasa kesedihan, merasa tidak diterima, emosi merasa tertolak, emosi merasa tidak berharga. Maka ini semuanya adalah bara api. Sewaktu kita menyimpan bara api dalam kehidupan kita, lambat atau laun, itu akan menjilat seluruh kehidupan kita, menghancurkan seluruh kehidupan kita. Kalau itu adalah kebaikan yang kita keluarkan dengan tidak keikhlasan, dengan tidak keridoan, dengan tidak ketulusan, itu juga menjadi bara api yang tidak menjadi berkat buat dirimu sendiri. Bara apinya adalah apa? Ketidakrelaan, ketidakbahagiaan. Dan itu tidak pernah membuat engkau terlepas daripada semuanya itu. Firman Tuhan berkata, jadilah engkau menjadi orang-orang yang merdeka. Di dalam Roma pasal 6 ayat ke-22. Merdeka dari bara api. Tuntas, tidak pernah ada sedikit pun bara api yang tersimpan di dalam hidupmu. Memadamkan bara api. Filosofi pemadam kebakaran biarlah menjadi prinsip dalam hidup kita. Pantang pulang sebelum padam. Jadi artinya, Anda harus menyelesaikan semua bara api, baru engkau akan mengalami sebuah kebahagiaan di dalam perjalanan hidup yang berikutnya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa bagi sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Bagi sahabat seperjalanan yang sedang berdoa, memohon sesuatu, Tuhan akan berikan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Bagi sahabat seperjalanan yang sedang mengalami masalah, hambatan, kesulitan, dan problem dalam kehidupan ini, biarlah ya Tuhan akan bukakan jalan dengan cara-Mu dan dengan kehendak-Mu. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan buat semua sahabat seperjalanan yang masih terikat oleh bara api di dalam kehidupan, baik ketidakrelaan maupun bara api dosa yang masih tersimpan di dalam diri kami. Pantang pulang sebelum padam. Kami akan memadamkan segala kehidupan kami dengan bara api yang negatif untuk mengadakan perjalanan hidup kami ke depan dengan baik. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Happy weekend sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Selamat waktu bersama dengan keluarga. Tetap sehat. Tuhan memberkati kita semua. Padamkan bara api di dalam hidupmu. Pantang pulang sebelum padam. Shalom, Tuhan berkati. Amin.